Di masa lalu, para petani di luar Jawa harus datang ke Pulau Jawa untuk belajar pertanian. Atau sebaliknya, para petani Jawa didatangkan ke daerah-daerah di luar Pulau Jawa untuk membagikan pengalaman tentang cara bercocok tanam, seperti melalui program transmigrasi. Program yang juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi para petani Jawa guna membuka lahan-lahan pertanian baru yang belum dimanfaatkan masyarakat setempat, karena lahan pertanian di Pulau Jawa sudah semakin berkurang. Namun zaman sudah berubah. Era globalisasi yang sudah berlangsung sejak 20 tahun yang lalu memungkinkan setiap orang di daerah manapun dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang sama, termasuk ilmu pertanian modern. Apalagi karena tingkat pendidikan putra-putri bangsa sekarang ini sudah mulai merata, sehingga metode pertanian baru yang disebut metode tani Nusantara justru lebih dulu berkembang di Nusa Tenggara Timur atau NTT yang dipelopori oleh Sancho Suarez Marquez melalui Timor Farm Nusantara. Metode tani Nusantara ini sudah diuji cobakan di atas lahan pertanian seluas 40 hektar di Kabupaten Timur Tengah Utara NTT. 20 hektar diantaranya berupa lahan kering dan 20 hektar lainnya merupakan lahan basah. Uji coba atau proyek percontohan ini boleh dikatakan sudah berhasil, sehingga menarik minat para petani dari daerah lainnya untuk menimba ilmu di Timor Farm Nusantara. Saat ini sedang disiapkan pelatihan tani Nusantara untuk sekitar 20 petani dari Madiun, Jawa Timur yang akan datang ke Kabupaten Timur Tengah Utara guna menimba ilmu. Jadi sekali lagi, zaman memang sudah berubah. Para petani dari Pulau Jawa lah yang sekarang harus belajar pertanian dari para petani di luar Jawa. Di NTT sendiri, metode tani Nusantara ini sudah mulai diterapkan di fase pertama, berupa identifikasi dan verifikasi petani serta lahan seluas 10.000 hektar. Fase kedua adalah edukasi dan fasilitasi petani, sedangkan fase terakhir adalah pendampingan petani. Lahan pertanian seluas 10.000 hektar tersebut tersebar di 4 kabupaten, yakni Kabupaten Belu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Malaka, dan Kabupaten Kupang. Dan sekitar 10.000 petani di kabupaten tersebut sedang dipersiapkan dengan pengetahuan tentang metode tani Nusantara. Metode tani Nusantara yang dirintis Timor Farm Nusantara ini mengajari para petani untuk membuat pupuk dan pestisida sendiri dari bahan-bahan alami, termasuk dedaunan kering dan dahan-dahan pepohonan yang sudah diolah, yang bisa ditemukan di sekitar tempat tinggal dan lahan para petani. Cara ini merupakan cara yang mudah, murah dan sederhana yang bisa membuat para petani menjadi petani merdeka. Memerdekakan petani merupakan tujuan utama dari metode ini. Tujuan utama dari metode tani Nusantara ini ya petani harus merdeka. Artinya merdeka dalam hal ya dia bebas menentukan apakah dia mau pakai pupuk, apakah dia mau pakai pestisida atau tidak, ya tergantung dia. Karena di metode tani Nusantara ini kita memproduksi atau membuat pupuk sendiri dari tanaman itu sendiri atau tanaman-tanaman sejenisnya yang hidup di lingkungan tersebut. Dengan menerapkan metode tani Nusantara, para petani bisa membebaskan diri dari ketergantungan mereka atas pupuk dan pestisida pabrikan yang harganya lumayan mahal dan kendala-kendala distribusinya. Tetapi dengan membuat pupuk dan pestisida sendiri dari bahan-bahan alami, petani tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk membelinya. Metode tani Nusantara ini merupakan perpaduan teknologi pertanian modern dengan kearifan lokal yang sudah dilakukan para nenek moyang di masa lalu. Di Timor Farm Nusantara kita belajar, kita melakukan percobaan-percobaan, eksperimen-eksperimen kecil yang kita lakukan dari pengalaman-pengalaman pribadi, kita kombinasikan dengan pengalaman-pengalaman yang kita belajar dari luar, sampai pada akhirnya kita menemukan sebuah metode yang mudah, yang murah, yang sederhana, yang kita namakan metode tani Nusantara.
Kepeloporan yang dilakukan Timor Farm Nusantara di bidang pertanian sekaligus bisa dijadikan contoh oleh anak-anak muda lainnya bahwa pilihan profesi menjadi petani merupakan pilihan profesi yang terhormat dan bisa membawa kesuksesan, seperti yang telah dicontohkan Sancho Suarez Marquez yang akrab dengan panggilan Sanchez, beserta teman-teman seprofesinya dan para pekerja lapangan yang ikut mengawasi jalannya proyek percontohan metode tani Nusantara. Mereka ada 10 orang yang membantu saya di lapangan. Ya, harapan besar kita semoga dengan kita berjuang memperkenalkan Timor Farm Nusantara ini dengan metodenya itu metode tani Nusantara, kita bisa membantu menunjukkan jalan bagi petani-petani sehingga mereka bisa menemukan kemandirian. Mereka bisa terbebas dari ketergantungan baik itu terhadap pupuk maupun terhadap pestisida.